Saya baru pulang dari Rumah Sakit Rotin Sulu. Tadi ada pasien umur 76 atau 78. Jadi dia kena kanker paru-paru. Penyebabnya gara-gara di rumahnya ada banyak sekali jamur di dinding. Terus pelihara guguk. Oke. Tapi saya tidak mau bahas tentang penyakit paru-paru. Nah, tadi di WA saya ada yang tanya, Coach, tolong dong kasih tips untuk penyakit hipertensi. Saya nggak mau kasih tips, tapi saya mau kasih kasih protokolnya aja deh. Karena yang paling penting itu adalah protokol. Kita pikir, oke, karena ini saya adalah seorang herbalis, minta dong herbal yang bisa nurunin saya punya tensi. No, saya nggak mau kasih kalau tidak lakukan protokol, karena herbal itu nomor kesekian. Yang terutama adalah bagaimana pola hidup kita atau protokol kita jalankan. Kalau protokol kita jalankan, saya yakin dan sudah banyak klien saya yang berhenti obat hipertensi sekalipun dia sudah pernah divonis harus di bypass, harus pasang ring. Kemudian ada juga yang sudah sempat nginap 6 minggu di rumah sakit gara-gara serangan ya, atau ada penyumbatan di otaknya. Setelah 2 minggu dia udah nggak konsumsi lagi obat dari dokter, obat kimia. Saya akan kasih protokolnya itu satu-satu. Jadi tolong didengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Mudah-mudahan suara di atas nggak terdengar. Mereka lagi nyanyi-nyanyi. Anak saya Joy sama mamanya lagi nyanyi-nyanyi. Sementara kita di sini bikin tips. Semoga tips ini bisa membantu kita. Saya sudah tulis tunggu ya, saya cari dulu. Oke, ini protokol hipertensi ini saya bikin sebenarnya cuma 6, tapi saya bikin detail. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ikuti. Kalau kita bisa ikuti sepenuhnya, saya yakin dalam 3 bulan kita akan lepas kita punya apa? Bukan kita ya, dokter Anda akan, oke Pak, tekanan darah Anda sudah normal, silakan diberhentikan obat A, B, C, D. Ya. Saya tidak berhak untuk menyuruh Anda untuk memberhentikan obat, tapi dokter Anda. Oke, saya mulai dari protokol yang pertama. Ya, jadi kalau kita mau terlepas dari obat-obatan hipertensi, nah kita harus mulai dari ini. Yang pertama itu adalah tidur. Nah, tidur ini penting. Kenapa? Kalau kita kurang tidur, kita punya tubuh itu masuk ke dalam mode stres. Ya. Kalau dia mode stres, otomatis gula darah kita meningkat. Kalau gula darah meningkat, biasanya kita akan darah kita menjadi kental dan tekanan darah jadi. Tapi nanti setiap item daripada protokol ini akan saya bahas satu persatu ya. Tapi untuk keseluruhan ini saya akan lewati saja. Mungkin saya bahas 1-2 menit kemudian sampai dengan yang ke-20. Oke. Ya, yang pertama tadi adalah tidur. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Ya. Bernafas ini kita sudah lakukan sejak kita dilahirkan. Ya. Tapi kita lupa sebenarnya, bukan kita lupa, kita tidak tahu bahwa sebenarnya bernafas itu bagaimana sih. Ya. Kita harus bernafas. Usahakan untuk protokol ini kita selalu bernafas dalam
menggunakan hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung supaya ada keseimbangan ya. Keseimbangan apa nanti kita bahas detail di video-video berikutnya. Tetapi inilah urutannya. Yang pertama tadi tidur, yang kedua adalah bernafas, yang ketiga adalah grounding. Nah, grounding itu adalah kita buka sepatu kita ya. Kita buka sepatu, sendal, kemudian kita pergi ke rumput atau ke tanah ya. Di tanah, kemudian nyeker lah istilahnya, kita injak tanah. Berapa lama ya? Kalau bisa 2 jam. Ngapain? Boleh sambil jalan, boleh sambil baca, boleh sambil duduk tapi kaki kita napak ya. Kaki kita napak boleh gitu ya. Nah, kemudian itu yang ketiga ya. Ini yang keempat. Yang keempat itu adalah tidak boleh minum waktu makan. Ya, jadi waktu kita makan nggak boleh minum. Jangan makan minum. Ya, itu sangat dilarang. Oke. Jadi kapan kita boleh minum? 1 jam setelah makan kita boleh minum, atau 1 jam sebelum makan kita sudah stop minum. Nah, kemudian yang kelima adalah kita ikuti protokol urutan makan. Ya. Protokol urutan makan itu apa? Nanti saya akan bahas di video sendiri. Tapi clue-nya di sini adalah urutan makan itu adalah kalau di piring kita itu ada lauk, ada sayur, ada nasi, yang mana duluan yang kita harus habisin? Ya, di protokol saya atau protokol urutan makan, maka yang pertama harus habis adalah sayur. Ya. Jadi sayur dulu. Jadi kalau kita pergi ke rumah makan Padang, di sana ada rendang, di sana ada nasi, ada kuah-kuahnya, di sana ada sayur nangka, ada sayur singkong, ubi, ya sayur singkong. Yang harus dimakan duluan itu sayur singkongnya. Ya, sayur singkong atau enggak nangka duluan itu. Sudah habis baru silahkan makan yang lain. Itu urutan makan. Kalau orang yang sudah terkena penyakit penyakit diabetes ya tekanan darahnya sudah tinggi, sebelum makan sayur kita makan dulu ramuan anti glucoside ya, anti glucoside. Jadi supaya gula kita tidak naik. Nah, ramuan itu nanti saya akan kasih di deskripsi. Bagaimana cara membuatnya, nanti saya juga akan buatkan video untuk bagaimana cara membuat anti glucoside. Kemudian yang keenam adalah tidak makan atau tidak boleh makan manis. Tidak boleh makan manis. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh makan tepung. Kenapa nggak boleh makan tepung? Karena tepung indeks glikemiknya jauh lebih tinggi daripada gula, ya, sangat tinggi. Ya. Kemudian apalagi? Tidak boleh makan manis, tidak boleh makan tepung, tidak boleh minum susu sapi atau semualah, krim lah, susu sapi lah, kemudian yogurt ya, yogurt yang sudah ada rasa manis-manisnya, itu nggak boleh. Kemudian yang ke-9 adalah tidak boleh minum kopi. No caffeine. No caffeine. Kafein membuat kita apa? Dehidrasi. Kalau mau minum kafein silakan, tapi minum air jauh lebih banyak, bisa 4 liter ya, untuk ya nanti saya akan bahas tentang kafein ini bagaimana membuat kita itu dehidrasi. Kemudian yang ke-10, nah ini tidak boleh pakai odol ya. Tidak boleh pakai odol dan mouthwash. Kenapa? Kalau kita pakai odol dan mouthwash itu mengandung fluoride ya, kemudian membunuh bakteri. Jadi nggak hanya bakteri jahat yang dibunuh di sana, tapi bakteri baik juga, penghasil nitric oxide ya, nitric oxide, penghasil nitric oxide itu juga mati. Nah, nitric oxide ini sangat baik sekali dalam
pembuluh darah kita, dia membuat kita punya pembuluh darah itu jadi bisa mengembang, bisa elastis ya. Nah, biasanya kalau kita mau dapatin nitric oxide selain dari bakteri-bakteri penghasil nitric oxide itu yang dari mulut, itu kita dengan cara berolahraga ya. Dia akan dihasilkan dari dinding pembuluh darah kita. Kemudian lakukan intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu penting, Windows 18 jam, jadi boleh skip makan pagi atau boleh skip makan malam, terserah. Tapi yang paling bagus adalah intermittent fasting, itu yang paling bagus ya. Jadi kita juga tubuh kita bisa turun berat badannya adalah kita cari kapan waktu di mana kita tidak bisa tahan lapar. Contohnya, saya ini kalau malam ya, saya kalau tengah malam itu bukan tengah malam, saya jam 8 jam 10 kalau tidak makan itu susah tidur. Nah, di situ kita harus lakukan intermittent fasting. Fasting window kita mulai dari situ. Jadi kalau kita malam jam 8 berarti kita jam 10 pagi sarapan, jam 4 atau jam 5 kita makan siang supaya apa? Bisa tahan sampai malam. Habis itu kita udah tidur. Kemudian setelah intermittent fasting yang ke-12 adalah ganti garam Anda ya, dengan garam laut. Ya, jangan pakai garam dapur karena garam dapur itu cuma punya 2-3 mineral. Kalau mau pakai Himalaya ya, pakai Himalaya, atau enggak boleh juga pakai garam musambah atau apa yang di daerah Bali sana itu bagus. Pokoknya garam laut dan garam Himalaya. Jangan lagi pakai yang namanya garam dapur. Oke. Yang ke-13 adalah suplementasi natokinase. Ya. Suplementasi natokinase. Cuma di sini ada bagi orang yang belum mengkonsumsi pengencer darah boleh. Tapi kalau dia sudah menggunakan pengencer darah ya dari dokter, ya harus dipilih. Ya, harus dipilih. Jangan sampai dua-duanya karena nanti darahnya jadi encer, malah kita jadi sangat encer, kita malah bisa kena stroke. Kemudian apa lagi ini? Itu berapa banyak? 2000 FU. Ya, 2000 FU. Biasanya kalau ada yang jual itu dalam bentuk kapsul, itu biasanya 2000. 2 kapsul sudah cukup. Kemudian suplementasi D3K2. Nah, saya sering sekali mendengar dari ada dokter ya, Dr. Suhendro kalau nggak salah ya. Ya minimal untuk orang yang hipertensi itu kalau bisa mengkonsumsi itu 20.000. Ya. Banyak sekarang orang mengkonsumsi vitamin D3K2. Tapi hati-hati kalau beli di Indonesia, di online Indonesia itu banyak sekali yang palsu. Saya sudah berapa kali kena yang palsu. Oke, D3K2 20.000 international unit. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah suplementasi hotberry. Nah, hotberry ini adalah sekumpulan berry-berryan ya, ada 8 macam berry, kemudian diramu menjadi satu. Nanti saya akan kasih ramuan hotberry. Nanti silakan Bapak Ibu untuk coba membuatnya sendiri. Yang ke-16 adalah suplementasi magnesium. Nah, suplementasi magnesium itu gampang sih. Banyak kita bisa dapat dari makanan. Kebutuhan kita berapa sih? Satu hari itu bisa sekitar 400 mg untuk laki-laki, untuk perempuan itu 350. Nah, magnesium itu banyak kita bisa dapat dari makanan-makanan yang dari sayur-sayuran atau kacang mede atau air kelapa ya, air kelapa. Atau boleh juga kita beli suplemen atau vitamin magnesium, tapi cari yang glisenat. Kemudian apalagi nih? Yang ke-17 bromelain dari hati nanas ya. Bromelain dari hati nanas. Bagaimana caranya? Ya sudah, beli nanas, tapi jangan beli nanas yang manis, yang sudah tua, yang mau
mengkal lah seperti itu. Kemudian yang kita konsumsi yang paling banyak itu yang hatinya, daun yang kerasnya itu. Boleh dibikin jadi smoothies, boleh. Kemudian apalagi? Oke. 8 gelas. Jadi pastikan kita cukup air ya, terhidrasi ya. Kita pastikan kita terhidrasi. Yang berapa gelas? 8 gelas. Ya, normalnya segitu ya. Atau jangan sampai kalau kita itu sudah haus kita nggak minum. Yang 19 adalah olahraga otot. Nah, olahraga otot itu bisa push up, ya, bisa push up, bisa squat. Jadi squat itu gini, jongkok berdiri, ya. Berapa kali? Kalau bisa 6 kali 30. 6 kali 30, saya belum bisa, ya sudah mulai dari 2, mulai dari 3, tapi repetisinya itu 30. Tujuannya adalah supaya kita menjaga massa otot kita, karena kalau kita menjaga massa otot kita, maka mitokondria yang ada di dalam otot kita itu, karena paling banyak mitokondria ada di otot, ya, ada di otot. Dia bertambah banyak, maka pembakaran gula akan dia lakukan, sehingga apa? Kita akan terhindar dari kekentalan darah, kemudian ya mungkin kita masih bisa enjoy dengan makanan-makanan yang kita suka kalau otot kita bagus. Jadi itu saja. Jadi protokol hipertensi itu hanya 19 ya, 19. Apa saja saya ulangi ya, saya ulangi. Yang pertama itu tidur, yang kedua itu bernafas dari hidung, yang ketiga itu nyeker, yang keempat tidak boleh tidak boleh minum sambil makan, atau sebaliknya ya, makan minum, pokoknya gitu. Jadi boleh 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah. Kemudian protokol urutan makan, sayur dulu ya, sayur dulu. Kemudian yang keenam adalah tidak makan manis. Kemudian yang ketujuh tidak makan tepung. Yang kedelapan tidak minum susu atau krim atau yang lainnya. Kemudian tidak minum kopi ya, no caffeine. Kemudian tidak pakai odol dan mouthwash ya. Cari cara, gimana caranya ya. Saya sudah berapa tahun tidak pakai mouthwash, tidak pakai odol, aman aja. Saya bicara di mana-mana, saya seminar di mana-mana, nggak ada yang kebauan ya. Kemudian intermittent fasting 18 jam window ya. Pilih di mana kita yang paling kita nggak sanggup tahan lapar, di situ windownya. Kemudian konsumsi garam laut atau garam Himalaya saja, garam dapur jangan. Kemudian yang ke-13 suplementasi natokinase 2000 IU. Kemudian D3 suplementasi D3K2 20.000 IU, suplementasi hot berry, nanti saya kasih dia punya resepnya. Kemudian suplementasi magnesio ya. Ya bisa suplemen, bisa dari makanan ya, kita pilih, cari aja di Google makanan yang mengandung magnesium. Oke, berapa banyak? Tulis di situ. Kebutuhan kalau kebutuhan kita 400 mg berarti berapa banyak yang kita harus makan? Cari di sana. Kemudian adalah bromelain dari hati nanas, jadi dari nanas ya. Kemudian paling tidak cukupi asupan air kita 18 hari. Kemudian olahraga otot. Oke, semoga protokol ini bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat. Salam sehat.